berbandel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang teknik samping ya. Mungkin nanti ini berguna untuk kalian bahas gitu ya. Teknik samping ini kemungkinan nanti 2 pertemuan ya. Terus nanti kan insya Allah Kak usahakan minggu depan itu ada praktikumnya. Jadi sebelum perkuliahan Kak kasih modul gitu ya. Kasih modul sekalian nggak perlu disiapkan ya. Soalnya dari kampus kan nggak ada kan. Oke? Baik, kita bahas tentang teknik samping. Iya, dalam pengambilan sampel, yaitu yang pertama kita pelajari hubungan antara suatu populasi dengan sampel diambil dari populasi tersebut. Jadi di sini sampel itu diambil dari sebuah populasi, itu ya. Yang kedua, untuk menentukan apakah ada perbedaan yang teramati di antara 2 sampel yang disebabkan oleh variasi yang terjadi secara kebetulan atau apakah ada perbedaan dari rata-rata. Jadi bisa aja suatu populasi kita ambil 2 sampel. Dari 2 sampel itu apakah ada perbedaan antara sampelnya itu? Kalau ada, itu biasanya dipengaruhi oleh variasi yang ada di dalam populasinya. Variasi itu apa sih? Menggambarkan perbedaan. Misalkan di populasi itu kita menganalisa tingkat pendidikan ya, ada SD, SMP, SMA, nah itu kan termasuk variasi ya. Terus ada kesimpulan dari sampel yang diambil dari kesimpulan statistiknya valid, maka sampel-sampel yang diambil harus representasi atau penunjukan dari populasinya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sampel itu diambil harus bisa mewakili jumlah populasi yang ada itu ya. Salah satu caranya dengan random sampling, untuk coba dan memang sengaja dilacak. Kalau minggu depan kemungkinan saya ajarin cara random pakai aplikasi juga ya. Jadi bawa semua. Jadi ini ya, populasi. Populasi itu apa? Kumpulan dari semua kemungkinan yang ada. Ini kan ada populasi kan, akhirnya sebagiannya diambil beberapa aja dari sampingnya, gitu ya, bagian dari populasi. Oke. Ada yang tanyakan? Masih jelas ya? Masih. Oke. Mau tanya ya, digunakan sampel kalau dari berapa persen dari populasi minimalnya? Sampel itu diambil berapa persen dari populasi? Itu ada hitungannya mbak. Mungkin minggu depan Kak kasih ya. Ini kan bahas S1. Jadi sampel itu ada dulu ya pas aku kuliah itu ada namanya survei pendahuluan. Survei pendahuluan itu minimal 30 gambar ya. 30 itu dari mana sih? Nilai terkecil dari sampel besar. Jadi di statistik itu ada namanya sampel besar sama sampel kecil. Sampel kecil itu dikatakan sampel kecil itu berapa? Kurang dari 30, berarti nilai 1 sampai 29. Sedangkan untuk sampel besar itu 30 ke atas. 30 itu sampel besarnya ya, tapi nilai bilangan kecilnya. Jadi pas kalian survei itu sebenarnya kalau datanya buahnya itu ada survei pendahuluan. Survei pendahuluan itu diambil 30 ya, 5. Untuk apa sih gunanya survei pendahuluan? Mungkin nanti kalian juga pakai ya. Kan untuk wawancara gitu kan terima. Visioner gitu kan. Jadi survei pendahuluan itu untuk melihat apakah variabel-variabel yang kalian masukkan dalam visioner itu valid atau tidak. Biasanya kalau ada yang nggak valid, kalian buang. Nah itu di survei pendahuluan. Nggak validnya bisa karena apa sih kemarin? Oh ternyata X2 sama X3 itu hampir-hampir mirip. Sehingga bisa aja salah satu aja dipakai. Iya. Dari sini masih paham ya? Siapa nggak namanya tadi? Karena ada nilai ke atas ya. Ini berapa?
Terus populasi yang maksudnya populasi terbatas kan berarti ada jumlah maksimalnya gitu kan? Ya, jumlah maksimalnya itu bisa diukur. Terus ada populasi tidak terbatas, misal berapa liter air laut pasang surut ketika bulan purnama, kita kan nggak bisa ngitung kan? Itu dinamakan populasi tidak terbatas. Berdasarkan sifatnya, ada populasi homogen, atau di sini data itu yang kita ambil itu memiliki sifat yang sama. Misalkan tadi SD, SMP, SMA di sebuah populasi, ternyata yang kita ambil itu lebih banyak SMP-nya, berarti kan lebih ke arah populasi homogen kan? Terus ada populasi heterogen, ini adalah sifat data itu lebih variatif daripada populasi homogen. Keunggulannya apa sih mulai? Kenapa kok kita melakukan sampel atau sampling? Saya lebih suka kalau sampling. Kenapa? Karena lebih efisien. Efisien ini berarti hemat uang, waktu, dan tenaga. Terus lebih teliti dan cermat. Kenapa kok lebih teliti dan cermat? Soalnya yang kita analisa datanya lebih sedikit, ya kan? Kan sesuatu kalau lebih sedikit kan lebih mudah dianalisa. Terus memudahkan peneliti karena jumlahnya lebih sedikit. Ada pertanyaan? Terus ini penggolongan data, sifatnya data kualitatif sama kuantitatif. Kemarin apa? Kalau kualitatif itu data yang tidak bisa, yang belum bisa diukur, ya. Namanya apa? Skala ordinal itu SD, SMP, SMA sebenarnya kan nggak bisa diukur kan, tapi kita kalau di statistik dibawa ke dalam bentuk kuantitatif, yaitu kita coding 0 untuk SD, 1 untuk SMP, 2 untuk SMA gitu ya. Terus berdasarkan skala pengukurannya, nominal, ordinal, interval, sama rasio. Ada yang masih ingat ini apa kemarin? Kalau nominal itu skalanya hanya untuk dibandingkan saja. Kalau ordinal ada urutannya SD, SMP, SMA. Skala interval jaraknya ya. Terus rasio ini perbedaan. Terus berdasarkan waktu, seketika dan berkala. Seketika berarti dalam satu, misal kalian survei ibu-ibu PKK, tapi biasanya yang posyandu itu yang berkala deh. Kalau posyandu itu kan kalian kan mengukur berat bayi kan, beberapa periode gitu kan, itu namanya data berkala. Kenapa? Karena bulan ini tak ukur bayinya ini, dedeknya ini bulannya segini. Biasanya posyandu itu berapa bulan tuh? 1 bulan sekali. Terus bulan berikutnya kalian ukur lagi, gitu kan? Kalau seketika berarti cukup 1 kali pengambilan sampel, tidak berkala seperti tadi ya. Terus ada berdasarkan cara pengolahannya, primer, sekunder. Bedanya apa kemarin? Kalau primer itu datanya diambil secara langsung, tapi kalau sekunder datanya tidak langsung atau data dari orang lain. Ya. Terus berdasarkan sumbernya, ada data internal, ada data internal itu berarti selama di kampus ya data yang diperoleh dari internal kampus. Kalau eksternal berarti di luar. Masih paham ya? Pengumpulan data ini yang pertama observasi. Di sini peneliti langsung ke lapangan atau laboratorium. Ya, observasi kan berarti pengamatan kan? Pengamatan. Terus habis pengamatan kita akan dokumentasikan. Dokumentasi di sini berarti mengambil atau menggunakan sebagian atau seluruh dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan, didokumentasikan. Terus kita angket itu kayak survei gitu loh Mbak. Memberikan seperangkat daftar isian berupa pertanyaan, kuesioner namanya. Kalau kertasnya yang buat wawancara itu namanya kuesioner. Kalau orang yang kalian wawancara itu namanya responden, ya. Kalau kalian sebagai orang yang wawancara, surveyor, iya. Kalau kita sebagai yang mewawancarai namanya surveyor, orang yang kita wawancarai
responden, dan angketnya itu namanya apa? Jadi dalam sebenarnya kalau kalian survei di GISI ada survei ya, itu lebih baik kalau saya sarankan itu kalian itu jangan memberikan angket atau kuesionernya itu langsung ke responden terus langsung isi, soalnya kurang efisien. Kenapa? Biasanya si responden itu nggak ngerti mbak pertanyaan ini maksudnya apa, dan itu sebenarnya selalu terjadi. Akhirnya isi daripada kuesioner yang diisi responden itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan itu. Akhirnya kan hasilnya kan nggak sesuai juga kan, nggak valid gitu. Terus kalau hasilnya nggak valid gimana kita mau membuat keputusan? Keputusan kita juga nggak valid juga ya. Ini untuk saran dari saya ya. Saya dulu soalnya terbiasa jadi surveyor, pengalaman pribadi aja. Ya. Terus ini cara-cara wawancara, ada tatap muka via phone atau tes. Tes di sini digunakan untuk mengukur hasil belajar atau data psikologis. Ini biasanya tes psikologis gitu ya. Teori pengambilan sampel. Jika data yang diambil merupakan data populasi, maka penyebaran data distribusi sampel akan bersifat mengikuti kurva distribusi normal. Berarti Z distribusi normal itu jika sampelnya dari 30 ya. Tapi jika data yang diambil merupakan data sampel, data sampel itu berarti di sini diasumsikan datanya kurang dari 30 ya, maka distribusinya adalah distribusi T ya. Sebenarnya T dan Z itu sama mbak, cuma T itu turunan dari Z gitu loh. T itu turunan dari Z karena dia kan datanya lebih kecil kan, masuk sampel kecil kan. Distribusi T itu nanti kalian aja tidak apa sih tahu. Ini gambaran distribusi Z ya. Ini datanya di sini ya. Terus habis itu ini adalah ini mu ada rata-rata, ini standar deviasi, terus ini itu apa? Ini adalah datanya. Jadi datanya itu menyebar ke sini. Ini namanya standar deviasi. Standar deviasi itu apa? Simpangan baku. Simpangan baku itu jarak antara rata-rata data, ya kan? Dengan nilainya, nilai X-nya. Ini kan data kan, kayak data. Datanya X1, X2, X3, kayak berapa? Oh ya, ini datanya. Terus ada namanya ini. Terus ini simbol. Kelihatan ya Mbak? Kelihatan. Simbol untuk populasi dan sampel. Ini simbolnya beda ya. Simbolnya itu yang beda untuk misalkan rata-rata ya. Rata-rata untuk populasi itu disimbolkan mu. Contohnya disimbolkan apa? X bar. Ini X bar ya. Terus proporsi. Proporsi ini disimbolkan P. Ini P only. Rata-rata proporsi terus apa lagi? Populasi ini N besar ya, sampelnya itu N kecil ini ya. Proporsi standar deviasi.
standar deviasi atau simpangan baku aja ya. Di sini untuk populasinya adalah ini ya. Ini ya simbol-simbol dari populasi dan sampel yang nanti kalian akan temui perbedaannya ya. Untuk populasi rata-ratanya itu pakai mu, sedangkan sampelnya itu X bar, untuk proporsinya itu P, terus sampelnya itu P topi. Pada deviasi itu sigma. Sigma itu di statistik ada gini ya. Sigma gini sama ini bedanya apa? Ini untuk penjumlahan. Oke? Kalau ini adalah standar deviasi. Iya. Terus sedangkan simbol populasi dan sampel adalah M besar sama M kecil. Ada pertanyaan? Jika yang data yang diambil merupakan data sampel N kurang dari 30 maka digunakan sifat mengikuti distribusi T. Ya. Ya kan? Ragam yang digunakan itu adalah S kuadrat bukan sigma. Ini untuk populasi. Untuk rumus distribusi T. Kalau kalian mencari sampel dari yang jika N-nya kurang dari 30 bisa pakai ini. Jadi sebenarnya rumus sampel itu banyak ya. Ini, oh ya. Terus di sini itu ada namanya nilai error. Nilai error itu apa sih? Ini ada suatu kepercayaan. Salah kepercayaan itu rumusnya 1 min alfa. Ini error itu alfa. Jadi di statistik itu kan kita kan belajar mengambil sampel ya, ya kan? Ya. Kalau kita mengambil sampel berarti nggak seluruh data di populasi itu kita ambil, tapi kita berasumsi atau menginginkan ketika kita mengambil sampel dari populasi, kita itu menginginkan populasi yang sampel yang kita ambil itu sudah bisa mewakili populasi yang ada, ya kan? Otomatis kalau bisa mewakili, kalau kita analisa sampel, hasilnya sama nggak dengan populasi? Harapannya mendekati ya, tapi nggak 100%. Nah, otomatis nggak 100%, ada namanya nilai atau nilai apa? Dalam kepercayaan ini berapa sih besar kebenaran datanya itu, kebenaran data dari sampel ke populasinya. Dari sini ada yang tanya-tanya? Iya Bu. Ya tapi masa gitu ya? Tambahnya gimana? Jangan gitu disut loh. Nantilah kita belajar lagi ya, pasti bisa banget. Intinya gitu lah. Jadi kan kita kan ngambil sampel dari populasi kan, ya. Kalau kita ngambil sampel dari populasi, harapan kita ketika kita ngambil sampel itu, sampelnya itu bisa mewakili nilai populasi yang ada, ya kan? Ya. Inginnya saya sebagai peneliti, sampel yang kita ambil itu karena sudah mewakili populasi, hasilnya itu mendekati kalau saya menganalisa dengan populasi. Jadi saya itu pengen enak gitu loh. Saya itu menganalisa sampel, datanya dikit, tapi hasilnya itu bisa kayak saya menganalisa populasi. Tapi pasti nggak 100% benar kan, atau 100% sama gitu loh ya. Pasti hanya mendekati ya. Karena hanya mendekati pas di statistik itu ada namanya nilai error atau nilai kesalahannya. Berapa persen sih kesalahannya atau selisihnya nggak sama itu berapa persen? Terus ada namanya
kepercayaan. Sel kepercayaan itu berarti berapa sih persen data dikatakan benar gitu. Benar dari sampel yang mendekati populasi tersebut. Nilai error itu kita yang bikin ya. Standar SNI, standar itu dari statistik ya. Pengeluaran statistik loh. Itu error yang direkomendasikan 5%. Kalau semakin sedikit error berarti semakin bagus ya. Ya semakin bagus kan semakin mendekati kebenaran kan, kebenaran dari populasinya, ya kan? Tapi standar yang kalian pakai, standarnya itu 5%. Kalau kalian mau ngambil errornya 1% itu lebih bagus, ya, tapi jarang. Kalau kalian ngambilnya 10%, berarti nilai errornya semakin besar kan? Berarti nilai kesalahannya semakin besar dong. Semakin biasanya itu ada loh teliti kalau 25% biasanya inferensinya itu pakai hipotesa ya. Kok ini gambar tolak nol gitu ya? Maunya kan tolak nol, akhirnya errornya itu dibesarkan dari 50% plus 10%. Standarnya 5% ya. Itu biasanya kalau kalian di 10% di sidang skripsi ditanyakan kenapa kok jadi besar? Padahal standarnya itu adalah terus distribusi itu dapat digunakan untuk nilai populasi dengan menggunakan nilai HBC dengan derajat bebasnya N1 ya. Ini ya, dengan distribusi T kita dapat menduga nilai tengah rata-rata populasi yang digunakan populasi kuadrat. Ini nanti hasilnya nilai antara sekian sampai sekian. Contoh, diketahui 20 orang mahasiswa unitas memiliki rata-rata tinggi badan 165 dengan standar deviasinya 0,25. S kuadrat itu variansi ya. Jadi ketika standar deviasi dikuadratkan ini namanya variansi. Berarti kalau S ini standar deviasi ini ya. Diketahui 20 orang mahasiswa unitas memiliki rata-rata tinggi badan 165. 20 orang ini apa? Adalah nilai N sama dengan ini sudah loh? Sudah. Diketahui N sama dengan 20. Rata-rata tinggi badan berarti X bar ya kan? 165 dengan variansinya S kuadrat 6,25. Dugaan setelah rata-rata populasi pada alfa. Alfa ini berarti nilai errornya. Dia pakai error 5%. Tinggal dimasukkan aja. Tinggal dimasukkan aja. 2,093 ini nilai daripada tabel T ya. T 0,05. Tapi di sini dia pakai T alfabet 2 ya. T alfabet 2 atau 2 arah.
dengan ada dua bunga. Alfa per 2. Soalnya di sini kan ada kurang lebih kan tadi, ya kan? Ada dua gini kan, satunya plus, satunya minus, ya kan dua arah. Kita pakai alfa per 2. Dua arah itu biasanya kita pilih. Ini soalnya ada dua ya, ada plus sama minus kanan kiri plus. Otomatis kita pakai yang dua arah. Tinggal dimasuk-masukkan aja. Berarti di sini tinggi badan mahasiswa sebenarnya itu adalah 163,83 sampai 166,7. Ini soal kedua. Jika diketahui suatu produksi padi rata-rata 10,36. 10,36 ini apa? X kan? Dan jumlah lahan 32, N-nya 30, N berarti 1,10. Galak selangi ini dengan populasinya alfa 5%. Tinggal dimasukkan saja. Ini untuk tabel T-nya. DF itu kan derajat bebas ya, derajat bebas. Kalau DF itu medium bahasa Indonesia. Atau kalau bahasa Indonesianya kalian temukan itu namanya derajat bebas itu N1. Tapi N1 sebenarnya berapa? N-nya 30. Terus ini adalah nilai alfa. Nanti Kak cari ini begitu aja ya, tabel distribusi T-nya ya. Terus sampel acak sederhana, simple random sampling. Iya. Sampel acak sederhana ini digunakan karena terbatasnya pengetahuan terhadap unsur-unsur populasi. Sebenarnya sampel acak sederhana ini lebih mudah sih. Keterbatasan berinci untuk menilai derajat keseragaman untuk golongan yang belum diperoleh. Dari pengetahuan yang ada belum diperoleh prosedur seleksi bandingan yang berisi. Keuntungannya itu apa sih? Keuntungan daripada sampel acak sederhana itu tidak membutuhkan informasi tambahan pada kerangka sampel seperti nilai geografis selain daftar lengkap anggota populasi survei. Jadi datanya itu simple gitu loh. Rumus yang digunakan mudah diterapkan untuk populasi. Tapi kelemahannya di sini sebenarnya sampel acak sederhana ini dia itu sebenarnya kurang bisa mewakili populasi yang ada. Jadi bisa untuk penelitian dengan sampel yang kecil gitu ya. Sampel acak sederhana. Kenapa Mbak? Ada tanya? Ini syarat yang harus dipenuhi. Tersedianya daftar kerangka sampel yang cermat dan lengkap. Yang kedua itu ada populasi data relatif seragam. Yang ketiga populasi tidak terlalu terpencah-pencah dalam area yang dimaksud. Ini untuk pemilihan prosedurnya ada Witten's replacement. Apa itu Witten's replacement? Jadi kalian ketika itu pengambilan tanpa pengembalian gitu loh. Kalau kalian ngambil sampel data kan, itu nggak kalian kembalikan. Tapi kalau with replacement dengan pemilihan, ya, berarti data yang kalian ambil nanti kalian kembalikan. Otomatis kalau with replacement, apakah ada kemungkinan data yang sama terambil? Ya. Soalnya ketika data itu diambil kita kembalikan lagi, terus kita ambil lagi, gitu kan? Kalau with replacement itu pengambilan tanpa pengembalian. Iya.
sampling random sampel ya. Sampling random sampling agak sederhana lah. Tanpa pengembalian, misalkan banyak unit dalam populasi ini N-nya adalah 5 dengan karakteristik elemen sebagai berikut. Elemen 1, 2, 3, 4, 5 diberikan ini Y1-nya 8, Y2-nya 6, Y3-nya 12, Y4-nya 10, Y5-nya 4. Luang. Diambil sampel sebanyak 2. Berapakah kemungkinan sampel yang terambil? Jadi setiap satu pengambilan itu ada dua sampel yang terambil itu ya. 5C2 berarti 5 ini adalah jumlah populasinya, 2 ini adalah jumlah pengambilannya. 5 faktorial per 2 faktorial ini rumusnya ya. Jika ada 2C2, 5C2 ini berarti 5-nya taruh sini, 2-nya taruh sini. Terus 5-nya ini kalian faktorialkan ya kan? Terus 2 ini kalian faktorialkan dikali 5 min 1 faktorial, 5 min 2 faktorial. Balik dulu, C, N, ini kan jumlah yang diambil kan. Jadi aku tuh punya sampel 5, ambil 2. Setiap gugus itu sampel yang terambil mana sih? Kan sampel 1 ada 8, sampel 2 ada 6 kan. Ini berarti ini rumusnya ya. N, X. Ini kan kalian tinggal gini aja, N-nya ini kalian lepas di sini, N faktorial per X-nya X faktorial per N X langsung N min X faktorial. Gampang kan? Ini adalah rumus kombinasi. Faktorial tahu kan? Kalau 5 faktorial gimana? 5, 4, 3, 2, 1. Berarti di sini ada berapa kombinasi? Ketika aku punya populasi 5, terus keambil 2, berapa sih kombinasi yang saya bisa hubungkan? Berarti ada rumus kombinasinya ini ya. Kombinasi. Kan sama kan? SE kan? N-nya itu apa? Populasinya kan? X-nya adalah jumlah data yang keambil ada 2. Rumus awalnya ini mbak. Terus ini ketika sudah dimasukkan apa kan? X tadi jumlah apa ya Bu? Jumlah ini kan ditulisnya n besar sama n kecil kan? Populasi sampel ini kan? Sampel yang diambil. Rumus sebenarnya itu n sama n kecil sama x. X itu berarti data yang gue ambil juga terus. Ya pengambilan itu ada berapa? 2 kan? Aku punya 5 populasi. Ya pengambilan itu aku ambil 2. Ini ya, gugus 1 terambil nilai sampelnya 8 sama 6. Iki Y1 sama Y2. Y1 sama Y2. Y1 sama Y2. Kan? Dijumlah ada ini ya. Gugus nomor 2 terambilnya Y1 sama Y3. Y1 sama Y3 8 sama 12. apa kan? Ini masih dasar ya. Nanya yang ini tuh dari mana Bu? Yang habisnya ini Bu yang ada tanda seru. Ada seru. Itu faktorial ya? Rumusnya gitu. Rumusnya dari ini loh Ini mbak. kan rumusnya ini Bu. Terus hasilnya sama dengan 5 kali 4 itu loh Bu. Itu dari mana? Oh ada. Iya. Kan 5 faktorial. Itu. Ya sabar. Sampai dulu SMA Kayak SMK Bu. SMK
ya. 3 faktorial, berarti ini sama dengan apa? 3 kali 2 kali 1. Kalau 10 faktorial 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Sampel tanpa pengembalian, kan? Berarti sampelnya di sini kombinasinya mungkin sama enggak? Enggak dong. Enggak kan? Kan tanpa pengembalian. Kalau sampel tanpa pengembalian, setiap sampel yang saya ambil tidak akan saya kembalikan. Oke? Ini ya. Dari setiap gugus sampel di kolom 2 tidak ada unit yang terulang. Soalnya sampel tanpa pengembalian. Kolom 3 nilai karakteristik dari masing-masing elemen terpilih. Misalkan Y1 sama Y2 kita kembalikan. Y1 berapa? 8 sama 6, ya kan? 8 sama 6. Rata-rata ini jumlah 8 sama 6 berapa? 8 sama 6 rata-ratanya adalah 7. Ini ya. 8 plus 6 dibagi 2. Paham ya di sini ya? Kenapa? WR nya di total replacement ya. Dengan pembalikan. Dengan pengembalian ya. Kalau dengan kembalian berarti tadi apa rumusnya? Ini kan N pangkat N besar. N-nya tadi berapa? 5 pangkat 2 ada 25, ya kan? Berarti di sini ada 25. Ya. Jadi gini loh. Prosedur pemilihan kan ada 2 kan? Tanpa pengembalian dengan pengembalian. Ini kombinasi yang bisa Kak pakai itu ada berapa sih jumlahnya? Itu bisa kalian hitung dengan rumus ini. Ini untuk tanpa pengembaliannya. Tadi hasilnya berapa? Bukan 5 sama 2. 5 ini yang besar, 2-nya ini yang kecil. Kalau rumus sebenarnya dasarnya ini ya, M sama F ini sebenarnya sama. Ini kan kalau dilihat dari kacamata populasi, kalau itu dari kacamata sampel. Iya, dapatnya 10. Tapi kalau kita pakai yang dengan pengembalian berapa kombinasinya? Kita kembalikan lagi N pangkat N kecil, N besar pangkat N kecil. N besarnya tadi berapa? 5. N kecilnya 2. 5 pangkat 2 25. Ini ada 25 kombinasi. Dan karena ini dengan pengembalian, kemungkinan kombinasi ini ada yang sama, ya. Kemungkinan ada yang sama. Seperti ini, Y2, Y1. Di sini ada Y1, Y2. Ini kan sama kan? Tapi dibolak-balik aja. Oke, paham ya? Terus prosedur pemilihan sampel aja. Ini ada metode lotre. Terus menggunakan tabel angka random. Tabelnya udah Kak kasih ya. Kalau menggunakan tabel angka random ini ada 3 cara. Independent choice of digit pertama. Yang kedua ada remainder approach. Yang ketiga ada quantities approach ya. Ya. Oke, untuk metode lotre gampang ya untuk metode lotre ini biasanya kayak itu satu persatu. Siapa sih yang itu yang betok gitu? Enggak ya biasanya.
Biasanya orang sekretaris itu namanya apa? Ini ya, tabel angka random. Ini sudah ada tabelnya. Jangan gitu loh. Biasa aja. Kalian tuh jangan gitu loh. Kalau kalian awalnya udah kayak gitu, gimana nanti larinya? Coba dulu wah, bu, awalnya kalian sekali anjing. hanya mimpi. Kalian nanti diguyu anak itu loh, anak RPL loh. Kita kan Kalian nggak pernah kenalan ya? Nanti ngomong bu Amalia, kayak kenal anak RPL. Soalnya kan mereka kan kerja. Oke, sampel ambil sampling atau SRS. Ini adalah perangkat sampel acak sederhana. Teknik pemilihan sampel dari suatu populasi sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang sama untuk terhubung. Di sini kita pakai tabel amalan ya untuk sampling acak sederhana. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk pemilihan unit PSAS adalah dengan menggunakan tabel amalan. Ya, tabelnya sebagai berikut. Ini ya. Misal blok kolom pertama dari angka. Jadi ini ya, ini namanya kolom, ya. Ini namanya garis, ya. Oke, ini halaman 1, ini halaman 2. Yang saya kirim tadi ada PDF-nya kan? Ada. Kalau di PDF ini halaman 1, ini adalah halaman 2. Ada 2 halaman. Kenapa? Apa nih? Sore biasa loh, Ranger. Ini masih permulaan. Kan masih permulaan kan? Iya. Misalnya buku tabel itu agak. Jadi kayak tabel T, nanti kalian buka tabel Z, itu juga ada tabel-tabel yang bisa ya. Ini misal blok kolom pertama terdiri dari 88347, berarti ya ini 88347. Oh, kolom pertama ini. Misal kolom ketiga berarti 78607. 78607. Ini kolom, ini garis, ini halaman 1, ini halaman 2. Masya Allah. Kita belajar yang independen dulu ya. Ini ya, langkah-langkahnya seperti ini. Ini kalau dibaca ya langsung aja ya. Misalkan kita ingin mengambil sampel acak random, simple random sederhana ini, sebanyak N6. Kita mau ngambil sampel sebanyak N dari 60 populasi. Untuk tujuan keseragaman, permudah menjelaskan belajar kelas ini dimulai dari kolom 1 garis ke 1. Jadi sebenarnya kalian itu memiliki ini loh. Kolomnya ini sembarang gitu ya mana. Biasanya ada yang orang itu koin dikit gitu loh. Atau bunyi atau bunyi. Mulainya yang mana? Ya, paham nggak? Ya, kan namanya random kan? Kalau random kan berarti bebas kan angkanya mana? Iya. Tapi kekurangan dari sampel acak sederhana tadi harus kurang bisa. Sampel yang terakhir kurang bisa mewakili populasi yang ada. Jadi sebenarnya SAS ini digunakan untuk data yang kecil, kalau yang data yang besar, insya Allah minggu depan ya. Kecil lah kok ini ya. Bisa. Kenapa? Semangat guys. Kita pasti bisa. Kita semangat. Jangan gitu Torek. Ada iya tiba-tiba. Ntar di sini
Terus dia itu punya jumlah digit, artinya yang terambil ada 2. Sehingga kita mengambil 2 kolom dimulai dari belakang. Sebenarnya ini sembarang sih, kalian mau ngambil dari depan, dari belakang, dari kanan itu sembarang. Oke? Kemudian dilanjutkan ke baris berikutnya. Sampel yang diinginkan terpilih. Jadi ini kalian cari yang kan aku menentukan data yang diambil yang mana Bu? 2 digit dari depan. Jadi kalian boleh loh, gini loh, kalian boleh ngambil. Aku maunya 2 digit dari depan. Enggak Bu, aku maunya digit kedua sama ketiga itu boleh. Enggak Bu, aku 3, 4 boleh. Dari belakang aja sih boleh. Tapi di sini contohnya itu 2 digit dari depan. Ini yang independen ya. Kan ada 3 toh. Jadi kalian itu cari yang nilai 2 digit dari depannya kurang dari 60. Terus kita membutuhkan NS banyak 6 ya. WR sama WOR ini bedanya apa? Ini dengan pembalian. Terus ini ditambah pembalian. Kayak gini loh. Ini yang terampilkan yang merah-merah kan karena kurang 60. 2 digitnya apa? 88 kurang dari 60. Oh no, berarti bukan sampel yang terampil, ya kan? Apakah 57 kurang dari 60? Ya. 54 kurang dari 60? No. Yes, ya kan? Yes. Berarti ini kan dengan pembalian double ini boleh kan kayaknya? Boleh. Berarti sampel yang terambil dengan pembalian ada 57, 57, 26, 48, 22, 19. Ya. Oke. Kalau untuk tanpa pengembalian, iya, 88, 57 kurang dari 60, ya. 57 kurang dari 60, iya. Karena tanpa pengembalian, karena 57-nya sudah terambil, jadi kita nggak boleh ngambil yang lain. 26, 48, 22, 19. Oke. Dari sini ada pertanyaan, gampang kan? Mantap. Iya gampang ya. Gampang kan kalian? Kilo dia ilmu halaman 1 baris 1 kalau 1 itu kan sembarang tadi kalian ngambil. Ibu, Kenapa? tadi 19-nya antara 11 ininya juga 19 kok merah. Mana sih? Itu yang nomor 12. Jadi saya kan ada yang namanya salah satu. 19 Itu Mbak Sunda. yang ini nomor 12 hari CBR sama WOR. ya harusnya kan hitam itu orang dari 60 Mbak ini loh dewe-dewe. Wis Mbak. bener itu ya. itu beda-beda itu Beda. Beda kolom. WR itu dengan pengembalian, WOR tanpa pengembalian. Ya iya kan? Berarti kalau di sini karena tanpa pengembalian 57 ini karena sudah ada 57, apakah ini diambil sampel? Enggak. Karena tanpa pengembalian berarti 57 nya kakak itu loh kan nggak boleh ada nilai 57 lagi. Tapi kalau di sini boleh kalau dengan pengembalian. Sip ya? Gampang kan? Kalian lanjutkan gampang. Ini kan masih yang sederhana. Yang sederhana berarti untuk sampel kecil ya. Terus ada method approach. Ini ya 1 sampai 6. Oke. Misalkan kita ingin mengambil sampel SRS banyak 3. Berarti kita membutuhkan 3 sampel, ya kan?
populasinya sebanyak 36. Dengan metode reminder approach untuk tujuan seragaman bapak-bapak dimulai dari halaman 1 baris 1 kolom kedua, berarti kolom kedua baris 1 kolom kedua, seharusnya ini loh. Tapi dia ini kok ambilnya kolom pertama ya? Ngantuk ini halaman 1 baris salah, ini kolom 1 ya? Nah, ini soalnya orang yang tak ambil. Sorry ya, aku kurang teliti. Karena N36 maka N-nya adalah 2. R itu yang terambil. Dan N NPT ini NPT itu jumlah batas atas dari angka random yang terpilih. Berarti ini kalian tentukan ya tujuannya. N aksen ini kalian tentukan. N aksen ini diperoleh dari N kali R. N kali 2 ini berapa? 72 kan? Ini kan 32 kali 2. Kursornya kan itu tidak kelihatan, makanya bingung ini itu yang mana. Benar sih? Iya. Kursornya itu tidak kelihatan dari kanan. Nah ini baru kelihatan. Jadi N aksen ini kalian tentukan ya. Karena N32, R2 dan N aksen 72, dengan demikian angka randomnya adalah misal di sini 83 ditolak. Kenapa? Ini yang jadi tolak ukur itu adalah nilai N aksen ya, N aksennya. Karena kurang dari 72 maka ini tidak terambil. Terus baris kedua 71, 71 ini kan. Ini yang diambil itu nilai R kedua. Kalau ada R kedua berarti baris kedua itu. Ada dua nilai yang terambil. Terus habis itu gini. Jadi ini kalian ini kan sembarang nggak mau ngambil depan, tengah atau belakang. R itu adalah jumlah nilai yang terambil. Dua nilai yang terambil. Sebenarnya kalian ngambil depan ini atau belakang ini boleh. 8 sama 7 gitu, 5 sama 0 ini boleh. Tapi di sini yang diambil ini oleh soalnya itu lebih ke arah baris kedua sama ketiga, gitu ya. Digit kedua sama ketiga, bukan baris. Digit kedua sama ketiga. Di sini 83. 83 ini kurang dari 72. Berarti lebih dari 72 berarti ditolak. Terus 71 ini kurang dari 72 berarti terpilih. 46 ini juga kurang dari 72 berarti terpilih. Ini ya. Untuk N aksennya ini kalian tentukan berapa sih maksimal batasnya, batas nilainya. Tahu nggak di sini? Berarti kalau lebih itu nggak boleh, tapi kalau kurang itu boleh dong. Tapi N aksen ini selalu lebih dari N-nya ya. Paham ya? Kalau asal sama dengan N aksennya bisa diatur nggak? Nanti kecil nanti.
nggak ada sisanya. Lebih besar ya. Terus ini ada practice approach. Ini diambil WOR ya. WOR tadi apa? Sampel tanpa pembandingan. Ini ada 3. Kalau N yang 3 berarti kita ambil sampel sebanyak 3 dari deretan angka ini, deretan baris ini. Oke ya. Ini bedanya cuma ini sebenarnya. Tadi kan N-nya kan, N aksen kan, patokannya untuk maksimal random sampelnya, ya kan, sampelnya. Kalau yang practice approach ini N aksennya dikurangi 1 untuk 1. Ya, harusnya. Berarti 83 ini masuk apa enggak? Karena kurang dari 71, ya kan? Berarti ini lebih dari 71, berarti ditolak. 71 ini masuk karena pas ya. Ini terpilih, tertolak, tolak. Bedanya cuma ini toh kan? Kenapa saya bisa? Dari sini paham ya? Insyaallah. Gampang kan? Insyaallah. Kan belum hitung toh? Belum. Cuma mencoba. Penggunaan tabel angka random, prosedur penentuan halaman baris dan kolom. Baris 5, kolom 2 sama teman. Dari sembarang kok bagi kalian mau yang mana dulu. Semisal kalian mau mulainya nggak dari awal ini nggak apa-apa loh ya. Saya mau mulainya dari sini pengambilan sampelnya boleh, ya. Oke. Soalnya kan random, datanya random. Bahkan kalau di statistik itu banyak dosen itu nggak. Sumpah ngetes mahasiswanya ya disuruh random data. Kalau random data berarti hasilnya nggak sama kan? Ini definisi SRS tadi penarikan sampel acak sederhana. Teknik yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi dengan cara seperti apa? Ini itu sebenarnya populasi ya, deretan populasi. Sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Jadi kita mengambil sampling dengan bantuan tabel, ya. Tabelnya itu kita fungsikan sebagai. Minggu depan saya ajarin kayak pakai aplikasi ya. Ini rumus-rumus aja, notasinya. Kita bahas minggu depan aja ya ini ya. Oke, Bu. Soalnya di sini nggak ada soalnya. Ini sigma penjumlahan ya. Kalau di statistik. Tapi kita bahas minggu depan aja nih. Ini soalnya ya. Coba kalian kerjakan pakai random cross, dependent choice. Oke. Nanti coba dulu aja. Enggak bahaya tapi. Berapa ini jumlahnya? 24. Nggak ada yang mas, nggak ada yang Itu hari Jumat.
Tapi yang bener guys,